Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Novel Kultivasi Ganda Season kedua. Gu Changge dan Liu Qingqing tidak menghadapi insiden lebih lanjut dalam perjalanan mereka. Dengan seorang kultivator alam sage yang memimpin jalan, mereka tiba di batas negara bagian tengah dalam waktu setengah hari. Begitu mereka melangkah ke negara bagian pusat, Liu Qingqing merasakan perbedaan besar dalam energi spiritual, bahkan aturan langit dan bumi tampak lebih lengkap dan jelas. Tak heran bila negara bagian tengah disebut sebagai destinasi utama para pembudidaya. Setelah melihatnya sendiri, terbukti tidak ada yang dilebih-lebihkan. Bersama, sepanjang jalan, Liu Qingqing mengamati segala sesuatu di Zhongzhou dengan rasa ingin tahu. Pantas saja orang-orang Zhongzhou jarang ikut campur dalam urusan empat alam. Kupikir ada semacam aturan tak tertulis, atau mungkin mereka tidak ingin menindas yang lebih lemah di empat alam. Hari ini aku mengerti. Di mata orang-orang Zhongzhou, empat alam hanyalah tanah tandus. Untuk apa repot-repot bersaing memperebutkan kesempatan dan kekayaan yang sedikit di empat alam? Tiba-tiba, ia tak kuasa menahan desahan pelan. Mendengar ini, Gu Changge terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Memang, jika kau bisa berkultivasi di Zhongzhou, tak perlu lagi mengingini hal-hal dari empat alam. Lagi pula, energi spiritualnya sendiri 10 kali lebih kaya. Bahkan berkultivasi di alam liar Zhongzhou pun tak kalah memuaskannya daripada berkultivasi di tanah dan gua-gua terberkati di empat alam. Tak lama kemudian, kedua sosok itu muncul di depan gerbang Gunung Sekte Pedang. Melihat gerbang gunung yang megah, Liu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk kehilangan ketenangannya. Tanah suci ini memang sesuai dengan namanya. Energi pedang tajam yang terpancar dari gerbang gunung ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi para bajingan di negeri ini. Sekte Tianhan, sekte terkemuka di wilayah utara, hanyalah setitik debu dibandingkan dengan sekte pedang. Ia bahkan menyadari bahwa anak tangga di depan gerbang gunung dilapisi dengan batu roh bermutu tinggi, sungguh mewah. Sekilas, para murid yang berjaga di gerbang gunung berada di tingkat terendah alam Guiksu tingkat kelima, dan bahkan pemimpinnya sudah berada di alam Liansu tingkat keenam. Jika bukan karena bantuan suaminya dalam menempat tubuh sucinya, wilayahnya mungkin paling tinggi hanya berada di alam Guiksu tingkat kelima akhir. Setara dengan para penjaga gerbang tanah suci ini. Bahkan tanpa tubuh suci, pencapaiannya tetap menjadikannya seorang gadis suci di sekte Tianhan wilayah utara. Perbedaannya jelas. Selamat datang di Seingu. Selamat datang di sekte Seingu. Para murid penjaga gerbang, setelah melihat Gu Changge, segera melangkah maju dan membungkuk hormat. Seorang tetua alam pribadi sejati, setelah mendengar keributan itu, juga bergegas maju, tersenyum dan membungkuk. Salam, Seingu. Ia melirik wanita yang berdiri di samping Seingu. Seorang kultivator alam tanpa batas tingkat 7 tingkat menengah, ia cukup berbakat. Ia mungkin rekan Seingu dari wilayah utara. Ia pernah mendengar tentangnya sebelumnya, dan hari ini ia akhirnya melihatnya secara langsung. Meskipun ia memiliki beberapa kecurigaan, ia tidak berani memanggilnya, karena khawatir akan terjadi kesalahan atau kesalahpahaman. Lagi pula, rekan Seingu dari keluarga Dongfang sekarang adalah penguasa puncak putra suci keempat sekte pedang, yang memegang kekuasaan yang cukup besar. Sepertinya status suamiku di sekte pedang sama tingginya. Melihat ini, Liu Qingqing hanya bisa menghela napas. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam pribadi sejati itu pun membungkuk hormat kepada suamiku. Apakah kita perlu mendaftar? Tanya Gu Changge dengan santai. Tetua yang bertanggung jawab atas gerbang gunung berkata berulang kali, Gu Shengzi, tidak perlu repot-repot. Berapapun orang yang kau bawa, tidak perlu mendaftar. Ayo pergi, ajak istriku melihat kediamanku di sini. Tepat sekali, istriku sudah lama tidak bertemu Yabai, dan si bodoh kecil itu terus bertanya kapan aku akan membawamu ke sini. Gu Changge sudah lama terbiasa dengan hal ini, dan sambil berbicara, ia sudah menuntun istrinya menuju gerbang gunung. Di dalam sekte pedang, mereka berdua tidak terburu-buru, melayang perlahan di udara. Liu Qingqing mengamati sekte pedang dengan rasa ingin tahu. Dari waktu ke waktu, para murid, pelayan, dan tetua sekte pedang akan maju dan memberi penghormatan. Hal ini bahkan membuat Liu Qingqing, seorang kultivator alam tak terbatas tingkat 7, merasa sedikit tertekan. Saat keduanya pergi, banyak murid sekte pedang mendiskusikan identitas wanita yang menemani Gu Shengzi. Tak lama kemudian, Gu Changge membawanya ke area kunci Gunung Pedang. Meskipun area kunci Gunung Pedang terlarang bahkan bagi orang suci biasa, Gu Changge jelas tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, ia tidak langsung membawa Liu Qingqing ke aula utamanya, melainkan masuk lebih dalam ke area kunci Gunung Pedang. Tak lama kemudian, mereka melihat sesosok duduk bersila dengan mata tertutup, bermeditasi. Guru, Gu Changge melangkah maju dan membungkuk. Senior, Liu Qingqing mengikutinya dengan gugup. Orang ini adalah seorang abadi tanah yang kuat, sosok yang hanya tercatat dalam beberapa catatan di wilayah utara. Dari sekian banyak kultivator di wilayah utara, kebanyakan hanya mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8 seumur hidup mereka.
Meningkat ke alam pribadi sejati, seseorang pada dasarnya adalah makhluk setingkat leluhur yang mampu membangun kekuatan lokal, suatu prestasi yang tak banyak orang berani impikan. Dan orang di hadapan mereka ini adalah seorang abadi tanah yang kuat yang sudah menjadi makhluk tingkat atas di Zhongzhou, sosok yang benar-benar tak terkalahkan. Jangan gugup, gadis kecil. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ye Qing perlahan membuka matanya, menyadari kegugupannya, lalu terkekeh pelan. Ya, aku merasa terhormat bertemu denganmu, senior, saat suamiku dalam bahaya. Sepertinya ada aura Dao yang istimewa dalam kata-katanya, dan Liu Qingqing tiba-tiba merasa tenang. Cek, potensi tubuh suci. Kalau ada yang tahu, aku khawatir akan terjadi pertarungan berdarah lagi. Apa rencanamu, nak? Ye Qing, dengan tatapan sekilas, langsung melihat kekuatan tersembunyi yang tersembunyi di balik teknik penyembunyian ilahinya. Kata-kata ini membuat Liu Qingqing, yang baru saja menghela napas lega, kembali tegang. Matanya menyipit, dan ia menatap suaminya tanpa daya. Dia telah meminta mereka untuk merahasiakan potensi tubuh suci agar tidak ada masalah. Seluruh hidupnya adalah rahasia, tak pernah terungkap, bahkan potensi tubuh suci, apalagi tubuh Dao. Namun, hari ini, senior ini berhasil mengetahuinya. Jangan khawatir, guru tahu lebih dari sekadar tubuh suci. Saya bahkan pernah menggunakan ramuan. Gu Changge menepuk lembut tangan Gu Changge yang tergenggam di lengan bajunya, lalu memberinya tatapan menenangkan. Mendengar ini, kekhawatirannya akhirnya mereda. Namun, keyakinannya pada kekuatan alam abadi duniawi justru melambung tinggi. Tak ada yang bisa lolos dari pandangan para dewa duniawi. Saya tidak punya ide, guru. Apakah Anda punya saran? Gu Changge kemudian menatap gurunya lagi dan membungkuk. Meskipun potensi tubuh suci menggiurkan, saya tidak berencana menerima murid lagi. Tapi jika Anda benar-benar menginginkan pendukung, ada seorang wanita tua di lembah Wanhua yang cocok. Terserah pendapatmu. Kalau menurutmu tidak apa-apa, aku bisa membantumu mencarikan beberapa kontak. Aku yakin tak seorang pun akan menolak murid yang berpotensi mencapai tubuh suci. Tentu saja, dengan monster sepertimu di sekitar, sebenarnya lebih baik baginya untuk tinggal bersamamu dan berkultivasi, daripada dengan makhluk abadi di daratan. Ye Qing merenung sejenak sebelum berbicara. Kemunculan Gu Changge telah memberinya secercah kesempatan untuk mencapai pencerahan dan naik ke tingkatan. Tentu saja, tidak perlu merekrut murid lagi. Dia hanya perlu mengolah kondisi mentalnya selama 100 tahun lagi, dan kemudian dia bisa mencoba mengatasi kesengsaraan kenaikan. Pada saat itu, dia bahkan bisa meminta muridnya sendiri yang murah untuk membantu menghilangkan sisa kekuatan kesengsaraan dari senjata ajaib, yang akan sangat meningkatkan peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan. Bagaimana menurutmu, Nona? Gu Changge belum membuat keputusan, menyerahkan pilihan padanya. Aku datang ke Zhongzhou agar aku selalu bisa berada di sisi suamiku, kata Liu Qingqing serius. Cek, kau datang ke sini hanya untuk menyusahkanku, kan? Pergi, kembali dan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Ye Qing memperhatikan kedua pria itu bertukar pandang canggung, tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya, lalu melambaikan tangan. Kalau begitu aku pamit. Gu Changge berdeham, membungkuk, lalu mengantar istrinya kembali ke aula mereka. Namun suara Ye Qing terdengar dari belakang, ngomong-ngomong, sekitar 6 bulan lagi, lelaki tua dari sekte Duxian itu akan menjalani masa kesengsaraannya. Jangan terlalu lama menyendiri. Aku sudah menyetujuinya untukmu. Jika kau tidak pergi, kau akan mendapat masalah besar. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan mengingatnya. Gu Changge melambaikan tangannya, berbalik, dan pergi dengan anggun. Meninggalkan Ye Qing yang duduk di panggung batu, dia tidak dapat menahan diri. Jangan khawatir, Guru. Aku akan mengingatnya. Gu Changge melambaikan tangannya, berbalik, dan pergi dengan anggun. Di belakangnya, Ye Qing, mengerutkan kening dan bergumam, anak ini memang hebat dalam segala hal, kecuali dia punya terlalu banyak teman, yang cenderung menunda kultivasinya. Sudahlah, sepertinya bukan penundaan. Dia benar-benar aneh, dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Sesaat kemudian, keduanya tiba di depan aula Gu Changge. Merasakan energi spiritual di sini, yang tak kalah kuatnya dengan yang ada di dalam Gunung Pedang, Liu Qingqing tahu bahwa status dan rasa hormat suaminya di Sekte Pedang pasti tak tertandingi di antara semua murid. Kalau tidak, bagaimana mungkin tempat latihannya sebanding dengan para leluhur di alam abadi duniawi? Suamiku, aula ini. Liu Qingqing hendak mengungkapkan kekagumannya ketika suaminya melambaikan tangannya ke samping, berkata, tidak apa-apa. Jangan tersinggung, Nyonya. Suamiku, kau selalu bicara seperti itu. Apa kau belum pernah kalah di Sekte Pedang? Liu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Apa ini tidak apa-apa? Versailles murni. Tidak juga. Saat pertama kali tiba di Sekte Pedang, banyak murid ingin melemahkan semangatku. Saat Gu Changge masuk, ia menceritakan pengalaman awalnya di sana. Liu Qingqing tercengang. Ratusan energi pedang murid menekan mereka, hanya untuk dilawan oleh suaminya sendiri. Melihat punggung suaminya dan nada bicaranya yang acuh tak acuh, Liu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya.
Ia juga akan berusaha keras dalam kultivasinya di masa depan. Dengan sumber daya dan tanah yang begitu berharga, ia tak boleh mengecewakan suaminya. Setibanya di aula, sebelum sempat mengamati sekelilingnya, ia melihat sesosok putih berlari di depannya. Sosok itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. Saudari suci, Yabai sangat merindukanmu. Dengan teriakan kegirangan, ia melompat dan menghambur ke pelukan Liu Qingqing. Benturan itu membuat Liu Qingqing mundur selangkah, tetapi ia masih terkekeh dan mengusap-usap si kecil di lengannya. Yabai tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Sebelum keduanya sempat mengingat masa lalu, sesosok lain muncul dari ruangan. Dongfang Mingyue menguap, menutup mulutnya dengan tangan, menyipitkan mata ke arah Liu Qingqing. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Liu Qingqing juga menyadari auranya, yang sudah berada di alam gerbang surgawi tingkat ke-8, dan diam-diam meletakkan si bodoh kecil di pelukannya kembali ke tanah. Hei, si cantik kecil, kau pernah menolak pedang abadi ini sebelumnya, jadi bagaimana kabarmu sekarang? Maukah kau berbagi ranjang denganku malam ini dan bersenang-senang? Namun keheningan itu segera dipecahkan oleh Dongfang Mingyue. Ia menatap Liu Qingqing dengan senyum licik. Petik 2 petik 2. Gu Changge, yang hendak berbicara untuk mencairkan suasana, tiba-tiba merasa itu tidak perlu. Liu Qingqing juga membuka mulutnya, bingung harus menjawab apa. Gadis Dongfang ini masih sesantai biasanya. Tetapi ketika ia berkata, berbagi ranjang denganku, maksudnya. Atau apakah dia bermaksud membawa suaminya? Dia telah melayani suaminya bersama Wang Yue, tetapi gadis Dongfang ini jelas tidak bermaksud demikian. Pipinya sedikit memerah memikirkan hal itu. Gu Changge, yang memperhatikan dari samping, merasa aneh. Istri tertua sedang digoda, dan tepat di depannya. Dan godaan itu datang dari istri yang lebih muda. Cek, aneh, perasaan ini benar-benar aneh. Kakak, kau benar-benar tidak tahan digoda. Kau sudah tersipu. Dongfang Mingyue tak kuasa menahan tawa melihat Liu Qingqing yang agak malu. Namun ia langsung menuju ruang retret, melambaikan tangannya ke belakang. Kakak dan suami sudah lama tidak bertemu, jadi aku tidak akan mengganggumu. Tentu saja, jika kakak ingin mengenalmu lebih baik, aku menantikannya. Mendekati pintu ruang retret, ia tiba-tiba berbalik dan mengedipkan mata. Setelah itu, ia langsung masuk dan menutup pintu. Liu Qingqing melirik suaminya, seolah berkata, istrimu diganggu, dan kau tidak melakukan apa-apa. Gu Changge hanya bisa mengecap bibirnya tanpa daya. Ia memutuskan untuk memberinya pelajaran yang baik lain kali, hanya untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Apakah kau merasa lelah, istriku? Melihat wajah cantiknya yang sedikit memerah, ia tak kuasa menahan perasaan sedikit terharu. Sudah lama ia tak bermesraan dengannya. Bagaimana mungkin Liu Qingqing tidak mengerti apa yang dimaksud suaminya? Ia memutar bola matanya dan dengan santai berkata, sedikit. Begitu ia selesai berbicara, suaminya mengangkat pinggangnya dan membawanya masuk ke kamar. Tunggu. Yuan Yabai awalnya tertegun, hendak berkata, suster suci, istirahatlah. Namun, melihat tindakan suaminya, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Suster itu berencana meninggalkannya sendirian lagi. Bagaimana mungkin? Ia segera mengikutinya, dan tepat saat suaminya menutup pintu, ia menyelinap masuk. Melihat Yuan Yabai mengikutinya, wajah Liu Qingqing semakin memerah. Ia tidak bisa membiarkan pria kecil ini melihat, kan? Ia menatap suaminya dengan tatapan tak berdaya. Sebelum Gu Changge sempat berkata apa-apa, si kecil bodoh itu berkata, suster suci, Yabai bukan anak kecil lagi. Aku tahu semua yang kau lakukan dengan suamiku. Jangan coba-coba menyelinap masuk dan menguasainya sendiri. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Liu Qingqing. Menatap tatapan bingungnya, Gu Changge tersenyum kecut dan berkata, aku sudah merasakannya. Kalau begitu, bahkan setelah menerima jawabannya, Liu Qingqing masih merasa sedikit malu. Ia merasa Yabai masih agak bodoh. Ia tak mungkin melayani suaminya bersamanya, kan? Bersama, jangan makan sendirian. Kumohon, suster suci, jangan usir Yabai. Yuan Yabai begitu cemas hingga hampir melompat. Ia langsung menghempaskan diri ke tempat tidur, berlutut di atasnya, dan menatap Liu Qingqing dengan tatapan bersalah. Oke. Melihat ini, Liu Qingqing tak lagi menolak. Dan Gu Changge tentu saja senang. Ia segera dan dengan terampil memasang formasi isolasi. Di ruang retret, Dongfang Mingyue bahkan belum sempat memasuki kondisi kultivasinya ketika ia merasakan aura formasi isolasi aktif. Sangat tidak sabar, kau membawa Xiao Yabai. Bahkan Dewa Pedang ini belum pernah bermain seperti ini sebelumnya. Tidak, lain kali aku akan ikut. Dongfang Mingyue sedikit mengernyit, menggigit jarinya, dan bergumam penuh tekad. Dalam sekejap, 6 bulan berlalu. Selama masa ini, Liu Qingqing juga memperoleh status sebagai murid inti Sekte Pedang. Ia tinggal di aula Gunung Pedang setiap hari, dan perlakuan yang diterimanya jauh lebih baik daripada murid inti biasa. Pada dasarnya, ia tidak berniat menjadi murid, dan Gu Changge cukup percaya diri, sehingga ia hanya menjadikannya murid inti untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga Gu juga berkembang pesat di Zhongzhou.
Setelah leluhur keluarga Gu sering bepergian ke wilayah utara Zhongzhou, 60% keturunan langsung keluarga Gu kini telah pindah ke Zhongzhou untuk menikmati lingkungan pelatihan yang lebih baik. 40% sisanya yang tetap tinggal di wilayah utara juga bertukar posisi dengan anggota keluarga Gu di Zhongzhou setiap 3, 5, atau 10 tahun, tergantung wilayah mereka. Meskipun lingkungan pelatihannya lebih baik, wilayah utara tetaplah fondasi keluarga Gu, dan ia tidak bisa meninggalkannya. Hal-hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Gu Changge, tuan muda keluarga Gu. Berkat Gu Changge, bahkan beberapa anggota keluarga Gu yang sangat berbakat pun berhasil diterima di Sekte Pedang dan menjadi murid. Bakat beberapa orang sebenarnya kurang, tidak memenuhi standar, tetapi siapa yang bisa menolak kehadiran Gu Changge, kepala putra suci? Banyak tetua Sekte Pedang, sebagai tanda niat baik, berinisiatif merekrut anggota muda keluarga Gu sebagai murid pribadi. Terutama, dalam 6 bulan terakhir, Gu Changge telah membantu sekitar 20 murid alam nirvana tingkat 9 dari Sekte Pedang menerobos ke alam pribadi sejati, sebuah kontribusi yang signifikan. Bahkan Master Sekte Pedang, Tuan Sejati Wu Hen, menutup mata ketika mengetahui skema rahasia yang digunakan oleh keluarga Gu. Dibandingkan dengan beberapa murid yang kurang maju, berapa banyak lagi sumber daya yang bisa mereka konsumsi. Dibandingkan dengan manfaat yang dibawa Gu Changge ke Sekte Pedang, apa yang disebut konsumsi itu tidak berarti apa-apa. Meskipun beberapa orang merasa hal ini tidak pantas menurut aturan sekte, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Para pendeta tingkat 9 itu, berkat Gu Shengzi, telah menembus alam pribadi sejati dan mencapai posisi tetua. Mereka kemudian memilih seorang murid muda dari keluarga Gu untuk menjadi muridnya, sebagai tanda terima kasih atas bantuan Gu Shengzi. Siapa yang bisa berkata apa-apa? Hari itu, Gu Changge baru saja menyelesaikan pelatihannya. Aura alamnya telah mencapai terobosan lain, dan beberapa sajak dao melonjak di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai fenomena aneh. Namun, karena itu hanya terobosan kecil, itu tidak menyebabkan perubahan apapun di langit dan bumi, dan fenomena aneh itu terbatas pada tubuhnya. Ia menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi berkelebat di matanya, lalu dengan cepat mundur, dan sajak dao yang mengelilinginya langsung ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dengan sebuah pikiran, dashboardnya sendiri muncul di hadapannya. Host, Gu Changge, Root Bonus, 2003. Comprehension, 1952. Teknik, seni naga pengendali langit kekaisaran, seni dingin surgawi, seni kuning misterius langit dan bumi, seni ki ungu dari timur. Alam, alam manusia sejati, tahap tengah, 1/100. Kekuatan sihir, sedikit. Bakat, transendensi, perlindungan, mata dao, hukum langit dan bumi, siluman, api naga. Poin atribut, 126.330.000. Setelah hampir setahun, akhirnya aku mencapai tahap tengah alam manusia sejati. Setelah mencapai alam manusia sejati, kecepatan terobosanku telah melambat secara signifikan. Tapi dengan kecepatan ini, aku seharusnya bisa mencapai alam penguasa sejati paling lama dalam 3 hingga 5 tahun. Melihat dashboardnya saat ini, Gu Changge tak kuasa menahan tawa puas. Melirik poin atributnya yang tersisa, ia merasa sudah waktunya untuk menghabiskan lebih banyak lagi. Setidaknya beri istriku beberapa pil pencerahan agar kolom pencerahanku sendiri melewati angka 2000. Namun, karena istriku sudah mencapai tahap tubuh suci, jika ia ingin terus berkembang, ia perlu memberi mereka pil tulang akar tingkat ke-6 atau pil pencerahan. Setiap pil berharga 2 juta poin atribut. Untuk mencapai 2000 poin pencerahan, ia perlu menghabiskan hampir 100 juta poin atribut. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk kembali ke wilayah utara. Memang ada monster besar alam sejati di hutan monster di luar kota Duanbei. Namun, sepertinya ada beberapa area berbahaya di Zhongzhou juga. Kita bisa mencoba keberuntungan di sana. Jika kita bertemu monster agung alam sejati, kita tidak perlu khawatir kehabisan poin atribut. Selain memberi istriku beberapa ramuan lagi, aku juga bisa menukarnya dengan anggota keluarga yang lebih muda, atau dengan para tetua yang terjebak di tingkat ke-8 dan tidak bisa maju lebih jauh. Keluarga Gu secara bertahap membuat kemajuan di Zhongzhou. Kita perlu membantu mereka. Saat ia merenungkan langkah selanjutnya, token putra suci Sekte Pedang di pinggangnya bersinar redup. Dengan pikiran, token itu muncul di depan matanya, menampilkan pesan, waktunya telah tiba. Melihat pesan ini, Gu Changge segera menyimpan token itu, berdiri, dan meninggalkan ruang retretnya. Bahan aulanya istimewa, kebal terhadap indera spiritual apapun. Bahkan guru di alam abadi di darat pun tidak dapat berkomunikasi langsung dengannya. Bahan khusus aulanya kedap terhadap semua kesadaran spiritual. Bahkan guru-guru dari alam abadi daratan pun tak bisa langsung menyampaikan pesan kepadanya. Tentu saja, itu hanya yang dikatakan gurunya, ia tak yakin apakah itu mungkin. Lagi pula, mereka yang berasal dari alam abadi daratan sudah bisa melakukan hampir apa saja di dunia ini. Mungkin, pernyataan ini hanya dimaksudkan untuk memberinya ketenangan pikiran dan mengurangi kekhawatiran. Meninggalkan ruang retret, ia melirik para wanita yang sedang berkultivasi.
Bahkan Yuan Yabai, yang sedang melahap banyak harta langka, tertidur lelap, siap menerobos ke kesempurnaan alam tak terbatas kapan saja. Ia sama sekali tidak mengganggu kultivasi mereka dan langsung menuju ke kedalaman benteng Gunung Pedang. Guru, sesampainya di panggung batu, Gu Changge membungkuk. Kupikir Anda sedang bermeditasi mendalam dan mungkin melewatkannya. Kalau sampai terlewat, pasti akan merepotkan. Apakah Anda perlu mempersiapkan sesuatu? Ye Qing perlahan membuka matanya dan berbicara dengan tenang. Tidak ada lagi yang perlu dipersiapkan. Kapan senior itu akan menjalani masa kesengsaraan? Gu Changge menggelengkan kepalanya pelan. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesengsaraan kenaikan? Ia juga ingin melihat sendiri seperti apa kesengsaraan kenaikan itu. 10 hari kemudian, orang tua itu sudah mengirim pesan, memintaku untuk datang lebih awal. Lagi pula, ini adalah kesengsaraan kenaikan, jadi kita tidak boleh gegabah. Jika kau tidak punya persiapan lain, pergilah ke Sekte Du Abadi dulu. Ye Qing meregangkan lehernya, berdiri, dan berbicara. Yang harus kulakukan hanyalah mengikuti instruksi guruku. Gu Changge tentu saja tidak berkata apa-apa, membungkuk. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Qing tidak membuang kata-kata. Melihat bahwa ia tidak punya hal lain untuk dilakukan, ia melangkah maju ke sampingnya, meletakkan tangan di bahunya, dan dengan santai mengayunkan tangannya di depannya. Sebuah celah spasial muncul. Sebelum Gu Changge bisa melihat dengan jelas, ia ditarik ke dalam celah spasial itu. Ketika gurunya sebelumnya membimbingnya melintasi kehampaan, ia hanya merasakan pusing, tetapi sekarang setelah mencapai alam pribadi sejati, ia tidak lagi merasakan ketidaknyamanan itu. Ia juga bisa merasakan gurunya mengayunkan ritme Tao di sekitar mereka, melindungi mereka dari angin kehampaan yang bergejolak. Mendongak, ia melihat gelap gulita, tetapi dengan bintik-bintik kecil berwarna putih keperakan, seperti pecahan bintang, tertiup tak menentu oleh hembusan angin. Bisakah kau melihat dengan jelas? Menyadari tatapan ingin tahunya pada kehampaan, Ye Qing meliriknya dengan heran. Aku bisa melihat dengan jelas. Beberapa pecahan berwarna putih keperakan, dan hembusan angin surgawi. Gu Changge mengangguk dengan jujur. Cek, monster benar-benar tidak bisa diatasi dengan akal sehat. Meskipun aku memiliki Dao Yun untuk melindungi mereka, bahkan seorang penguasa sejati pun akan kesulitan melihat makhluk-makhluk ini dengan jelas, sepenuhnya tenggelam dalam kehampaan. Mereka hanya menghitung titik pendaratan mereka terlebih dahulu dan mengandalkan kekuatan kasar untuk bergerak. Hanya dengan mencapai alam abadi terestrial, seseorang dapat bergerak bebas di kehampaan ini tanpa gangguan. Tapi, mungkin kau bisa melakukannya sekarang. Setelah Ye Qing selesai berbicara, matanya berkedip saat ia bertanya ragu-ragu, maukah kau mencobanya? Ulurkan tanganmu melampaui Dao Yun. Jika angin astral tidak langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah, itu membuktikan bahwa kau juga memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Gu Changge dengan santai mengulurkan satu tangannya. Angin astral, yang membawa pecahan bintang, mengenai lengannya, tanpa meninggalkan goresan. Namun, lengan bajunya langsung lenyap, tersapu angin dan berubah menjadi debu, selamanya mengambang di kehampaan. Petik 2. Mata Ye Qing melebar, dan ia menatapnya, terdiam sesaat. Tidak apa-apa, apakah ini berarti aku sekarang bisa melintasi kehampaan dengan bebas? Gu Changge menarik lengannya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia memang memiliki kekuatan untuk merobek ruang. Bahkan di tingkat ke-9 Nirvana, ia sudah bisa menciptakan celah di ruang angkasa, tetapi ia belum pernah secara aktif melangkah ke dalamnya. Kau, yang kumaksud tadi adalah kau melekatkan sajak daomu pada dirimu sendiri, meninggalkan sajak daoku untuk melindungimu. Kau benar-benar bodoh. Kau benar-benar merentangkan tanganmu secara langsung, tanpa dilindungi oleh sajak dao. Tapi, kau tidak terluka sama sekali. Tubuhmu mungkin sekuat senjata sihir surgawi kelas atas. Jika aku tidak menggunakan sajak daoku untuk melindungiku, hanya mengandalkan darah dan dagingku, aku takkan pernah mampu menahan angin kencang di kehampaan ini. Mata Ye Qing berkedut liar, dan ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Niat awalnya adalah membiarkan Gu Changge menguji kemampuannya melintasi kehampaan, tetapi ia tak menyangka Gu Changge bahkan tak akan menggunakan Dao Yunnya, melainkan akan dengan berani mencobanya dengan tubuhnya. Namun setelah melihat ini, Ye Qing semakin takjub dengan wujudnya. Sungguh luar biasa. Dari segi kekuatan fisik saja, bahkan seorang kultivator alam abadi terestrial pun tak dapat menandinginya. Setidaknya seorang kultivator alam abadi terestrial pun tak mampu melintasi kehampaan tanpa perlindungan energi spiritual dan Dao Yun. Benarkah? Tapi itu bukan masalah besar. Gu Changge tertegun sejenak, tak menyadari kecerobohannya sendiri. Syukurlah, semuanya baik-baik saja. Singkatnya, ia tahu ia bisa melintasi kehampaan sesuka hati mulai sekarang. Menyeberangi kehampaan itu luar biasa cepat. Jika Ye Qing tidak sengaja mengendalikan kecepatannya, ingin Gu Changge mencobanya, ia pasti sudah mencapai Sekte Du Abadi hanya dalam hitungan tarikan napas. Saat mereka berdua sedang berbicara, Ye Qing sudah mengulurkan tangannya dan mengayunkannya ke depan lagi. Kehampaan itu terkoyak, memperlihatkan pemandangan di luar.
Melewati portal yang terkoyak, keduanya muncul kembali, kini berdiri tepat di atas Sekte Duxian. Tanpa melewati gerbang gunung, Ye King. Ia mengabaikan formasi pelindung itu seolah-olah bukan apa-apa, membawa Gu Changge bersamanya saat ia turun menuju istana-istana di bawah. Apakah ini pantas? Gu Changge, yang sudah merasakan tatapan dan kesadaran ilahi tertuju padanya dan gurunya, tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Apa arti pantas atau tidak pantas? Siapa aku? Aku di sini untuk memberi nama baik pada Sekte Duxian mereka. Apakah aku harus mengikuti aturan? Ye King mendengus dan berbicara dengan tegas. Kemudian ia menatap Gu Changge lagi dan tak kuasa menahan diri untuk menambahkan. Lagi pula, kau sudah berada di alam pribadi sejati. Aku khawatir penguasa sejati biasa takkan cukup untuk berdiri di hadapanmu, kan? Mulai sekarang, kau bisa berpura-pura menjadi alam abadi ilahi di bumi dan bersikap lebih santai. Jika kau benar-benar memprovokasi monster alam abadi ilahi, bukankah kau masih punya aku di sini? Aku sama sekali tidak takut pada mereka. Gu Changge terdiam setelah mendengar ini. Sepertinya masuk akal. Seorang kultivator alam penguasa sejati bukanlah ancaman besar di hadapannya. Sedangkan kultivator alam dewa tanah, ia mungkin tidak bisa menghadapi mereka secara langsung, tetapi dengan dukungan gurunya, itu sudah cukup. Junior, dengan hormat sambutlah Dewa Pedang Teratai Biru. Pemimpin Sekte Duxian, Bai Zhenjun, segera tiba di atas seekor bangau, membungkuk hormat. Selamat datanglah Dewa Pedang Teratai Biru. Banyak tetua Sekte Duxian dan makhluk agung kehormatan yang hadir juga membungkuk hormat. Meskipun keempat tanah suci telah terlibat dalam konflik terus-menerus selama ratusan ribu tahun, konflik itu tidak pernah lebih dari sekadar perebutan sumber daya. Tentu saja tidak ada kebencian yang mendalam. Setiap makhluk kuat dari alam dewa tanah diperlakukan dengan hormat, tidak peduli tanah suci mana yang mereka kunjungi. Tentu saja tidak ada kebencian yang mendalam. Setiap makhluk kuat dari alam abadi bumi diperlakukan dengan hormat, terlepas dari tanah suci mana yang mereka kunjungi. Bahkan di Zhongzhou, termasuk keluarga Dongfang, dua keluarga kuno teratas juga memiliki leluhur dari alam abadi bumi. Jika mereka mengunjungi tanah suci manapun, mereka akan diperlakukan dengan standar tertinggi. Di mana Dewa Tua? Ye King melambaikan tangannya dengan santai, menatap Tuan Sejati Bai dan bertanya. Dewa Tua saat ini berada di area terlarang, memulihkan kondisinya, dan bertujuan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dengan pikiran terbaik. Jika senior King Lian membutuhkan sesuatu akhir-akhir ini, jangan ragu untuk bertanya, dan saya akan mengaturnya. Tuan Sejati Bai berkata dengan hormat, meskipun dia tentu saja tidak berani memanggil Dewa Tua dengan namanya. Dia hanya bisa tersenyum canggung, bahkan tidak berani membantah. Tidak ada dewa bumi yang mampu mereka singgung. Kau akan buang air besar, dan kau sudah mencari toilet. Dia akan mengalami kesengsaraan, dan dia masih berusaha menyesuaikan pola pikirnya. Apa yang telah dilakukan hantu tua ini selama 100 tahun terakhir? Ye King mengerutkan bibirnya dan berkata dengan santai. Banyak tetua Sekte Duxian yang hadir hanya bisa tersenyum meminta maaf, tidak berani menanggapi. Lagi pula, ini adalah kesengsaraan kenaikan, jadi seserius apapun itu tidak bisa dilebih-lebihkan. Tetapi mereka tidak berani menentang Dewa Pedang King Lian. Lupakan saja, carikan aku tempat tinggal, dan aku akan menunggu Dewa Tua ini. Ye King tidak ingin membuang waktu untuk para junior ini. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda, senior. Silakan masuk. Tuan Bai menghela napas lega dan bergegas memimpin jalan. Keduanya mengikutinya saat mereka melesat menuju istana yang paling megah. Banyak orang juga memperhatikan kedua sosok itu. Dibandingkan dengan Dewa Pedang King Lian, Dewa Daratan Senior, perhatian kebanyakan orang justru tertuju pada Gu Changge, yang mengikutinya dari belakang. Apakah ini Putra Suci Gu? Dulu, sebenarnya ada kemungkinan Putra Suci Gu bisa bergabung dengan Sekte Duxian kita. Sayang sekali Sekte Duxian kita memiliki Putra Suci saat itu, dan dia benar-benar menyebabkan begitu banyak kerusakan. Ah, siapa bilang tidak? Jika orang terkutuk itu tidak menaruh dendam pada Putra Suci Gu ini, dia mungkin sudah menjadi Putra Suci utama Sekte Duxian kita sekarang. Hanya dalam beberapa tahun di Zhongzhou, dia sudah menerobos dari alam tak terbatas tingkat 7 ke alam manusia sejati. Sungguh bakat yang mengerikan. Aku yakin paling lama dalam 100 tahun, Sekte Pedang akan memiliki Dewa Abadi Alam Dewa Tanah lainnya. Dan dia adalah Dewa Abadi Alam Dewa Tanah yang usianya kurang dari 100 tahun. Dia memiliki bakat luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya di Zhongzhou.